Berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama beribadah, sekalipun harus melalui Zoom. Kami tetap percaya, meskipun harus melalui Zoom, Engkau juga pasti hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya apa yang kami lakukan akan menyenangkan hati-Mu. Amin. Kami sudah menyembah-Mu dan memuji Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami, biar setiap firman yang kami dengar malam hari ini memberkati kami, bahkan membawa dan memberi kekuatan dalam hidup kami. Berkati kami semua, siapapun yang mendengar, urapi dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Shalom semua, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara semuanya. Puji Tuhan, saya percaya malam hari ini kita bisa beribadah semua karena kemurahan Tuhan. Malam ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan, yaitu doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tidak lama lagi, atau tepatnya hari Jumat, kita akan bersama-sama memperingati kematian Kristus di kayu salib. Lukas 22 ayat yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Dikatakan demikian. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian, ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Di dalam kisah ini atau perikop ini kita akan baca bersama-sama. Ada 7 pelajaran yang bisa kita ambil dari perikop ini. Yang pertama yaitu bagi Tuhan Yesus, doa itu suatu kebiasaan. Kita baca ulang ayat 39 dan ayat yang ke-40. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga menyertai dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Perhatikan di dalam ayat 39 ada kata "sebagaimana biasa". Kemudian ayat 40, kata "berdoalah". Jadi bagi Yesus doa itu merupakan kebiasaan. Jadi mari kita jadikan doa itu sebagai kebiasaan dalam hidup kita. Saudara-saudara, di dalam hidup ini kita bisa punya kebiasaan. Setiap orang bisa punya kebiasaan yang berbeda-beda. Tidak jarang kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan bisa negatif dan buruk. Misalnya, kebiasaan marah ini. Nah, ini kebiasaan bangkong ini, ya. Suruh bangun pagi susah, suruh olahraga pagi nggak bisa katanya, ya.
Ini kebiasaannya apa? Ngomel ini. Jadi ada saja orang yang punya kebiasaan, malah kebiasaannya itu buruk. Mari hari ini kita punya kebiasaan yang baik. Salah satunya yaitu kebiasaan untuk berdoa. Apa artinya? Artinya jadikan kebiasaan itu sebagai gaya hidup. Katanya begini, gaya hidup ya. Jadi orang Kristen kalau nggak berdoa, ya lama-lama rohaninya mati karena doa merupakan nafas hidup orang Kristen. Jadi kalau kita nggak berdoa, lama-lama rohani kita akan ngedrop, akan loyo. Rohani kita akan kering. Akibatnya lama-lama kita akan mengalami kematian rohani. Ya memang sesuatu yang tidak biasa kita lakukan, biasanya sulit untuk kita lakukan. Tetapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, menjadi terbiasa, maka tidak akan sulit untuk kita lakukan. Misalnya kita berdoa, memang biasanya mungkin 5 menit, disuruh 30 menit, ya kesemutan, keringgingan kata orang Jawa ya. Tapi coba ditambah dari 5 menit ke 10 menit, ke 15 menit. Ya. Lama-lama terbiasa. Nah, kalau sudah terbiasa, tidak akan mengalami kesulitan. Yesus sudah memberi teladan dalam kehidupannya. Dalam Markus 1 ayat 35, dituliskan dengan jelas bahwa pagi-pagi benar Yesus berdoa. Jadi bangun tidur, langkah pertama yang dilakukan Yesus apa? Menghampiri Bapa di surga, yaitu berdoa. Jadi sebelum Yesus melakukan aktivitas, sebelum dia pelayanan, sebelum mengerjakan sesuatu, diawali dengan doa. Kalau saudara pagi-pagi benar, bangun ngapain dulu? Ada loh yang bangun pagi-pagi sudah ngomel ya ada. Menggerutu ya ada. Urip kok susah ada sudah ya. Tapi biarlah hari ini kita belajar pagi kita bangun berdoa dulu. Memohon pimpinan Bapa di surga untuk memimpin kehidupan kita di dalam kita bekerja, melayani atau beraktivitas yang lain. Siang hari dalam Lukas 4:42 Yesus juga berdoa, bahkan di tengah kesibukannya, di tengah aktivitas pelayanannya masih meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Bapa di surga. Di sini Yesus mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya masalah, pergumulan, bahkan mungkin keadaan yang tidak baik bisa sewaktu-waktu datang dalam kehidupan. Tapi kalau kita adalah orang yang rajin berdoa, apapun yang terjadi, kita tidak akan mudah dikalahkan. Seperti Yesus, di tengah kesibukannya di siang hari dia berdoa, dan kita bisa lihat hasilnya. Apapun yang Yesus alami, dia tetap kuat, bahkan akhirnya mengalami kemenangan. Malam hari, Lukas 6:12, Yesus malah berdoa semalam-malaman. Jadi kalau ada gereja mengadakan doa semalam suntuk, ini ayatnya, Alkitabiah. Ya, jangan lupa, pagi dimulai dengan doa, malam sebelum tidur, akhiri dengan doa. Untuk apa? Untuk menutup segala kegiatan pada hari itu. Dan tidak hanya menutup segala kegiatan, tetapi menyerahkan segala perkara di hadapan Bapa di surga. Baik perkara yang sudah selesai, maupun perkara yang belum selesai. Loh, memangnya perkara yang belum selesai perlu diserahkan, Pak? Oh iya, karena kita percaya sementara kita tidur, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan orang percaya. Jadi jangan lupa malam berdoa menyerahkan segalanya. Dan kalau kita sudah menyerahkan semuanya, saya percaya kita bisa tidur dengan nyenyak. Banyak loh orang nggak bisa tidur dengan nyenyak. Loh kenapa? Loh, mau tidur masih mikirin masalahnya. Sampai ngimpi-ngimpi, sampai mengigau. Ya, kelihatannya lama di tempat tidur, panjang, tapi nggak bisa tidur nyenyak. Bangun tidur, sakit semua badannya. Tapi ada orang yang jam tidurnya nggak panjang, tapi karena nyenyak, bangun tidur segar bugar. Nah ini penting. Nah bagaimana supaya bisa tidur nyenyak? Ya menyerahkan segala perkara ini. Ya sebelum tidur sudah nggak usah dipikirin, selesaikan bersama dengan Tuhan. Serahkan semuanya. Ya. Ada nasihat yang lain. Itu sebabnya doa itu penting, kita nggak boleh berhenti berdoa.
Roma 12 ayat 12 dikatakan, bertekunlah di dalam doa. Efesus 6:18, berdoalah setiap waktu. Jadi artinya setiap saat kita boleh berdoa. Datang kepada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang siap ditemui. Kita tidak boleh berdoa hanya pada waktu kita mempunyai kebutuhan. Ya, 1 Tesalonika 5:17 mengatakan tetap berdoa. Kemudian Lukas 18 dikatakan kita harus berdoa terus-menerus dengan tidak jemu-jemu. Jadi jangan bosan, kalau doa kita belum dijawab, ya berdoa terus. Sampai kapan, Pak? Ya sampai Tuhan memberikan jawaban yang terbaik. Kenapa kita nggak boleh berhenti berdoa? Nah, siapa tahu, sementara kita mendengarkan firman malam ini, karena kita orang yang berdoa, di tengah-tengah kita mendengarkan firman, Tuhan menjawab doa kita dan memberikan yang terbaik. Sementara saudara mungkin sedang bekerja, karena engkau orangnya rajin berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan jawaban yang luar biasa. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini, yaitu tujuan doa adalah menang atas pencobaan. Ayat 40 diulang, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, perhatikan, Yesus berkata, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi Yesus ini mengajarkan kepada kita, supaya kita kuat menghadapi segala pencobaan, harus banyak berdoa. Jadi pada waktu kita berdoa, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita, membuat kita kuat menghadapi segala cobaan. Pernah beberapa orang datang kepada saya berkata, Pak, kenapa hidup saya ini nggak kuat ya? Kenapa begitu mudahnya saya jatuh ke dalam pencobaan, jatuh ke dalam dosa? Saya hanya tanya aja, seberapa dekat engkau dengan Tuhan? Seberapa banyak engkau berdoa, membina hubungan yang dekat dengan Tuhan? Iya, saya jarang berdoa, Pak. Nah, iya kan? Doa ini salah satu di mana kita akan menerima kekuatan dari Bapa di surga. Doa ini akan membuat Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menjaga kita. Kata kitab Mazmur. Ya, jadi kita harus banyak berdoa supaya kita kuat menghadapi segala pencobaan. Juga ada nasihat yang tertulis dalam Efesus 6:18. Ini Rasul Paulus yang mengatakan, berjaga-jagalah di dalam doamu. Nah, ya kan? Ketika kita berdoa, kita ini bisa waspada, bisa berjaga-jaga. Mengapa? Karena 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 mengatakan lawan kita ini iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari siapa saja yang bisa ditelannya. Jadi siapa saja kalau lengah, ya kan dimakan atau akan jatuh ke dalam pencobaan karena si jahat ini terus berjalan ingin menjatuhkan hidup orang percaya. Makanya Tuhan Yesus, Rasul Paulus menasihatkan kepada kita supaya banyak berdoa. Dan di sanalah sumber kekuatan kita. Dengan doa kita akan mampu mengalahkan kuasa si jahat. Baik, sekarang yang ketiga. Yang ketiga, doa adalah hal yang sangat pribadi. Ayat 41, kemudian Yesus menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Saya tuliskan, berarti dia berdoa secara pribadi. Jadi Yesus menjauhkan diri dari murid-muridnya, ingin berdoa seorang diri secara pribadi. Berapa jaraknya? Berapa jauh? Sepelempar batu. Jadi kita lempar batu yang mungkin bisa 10 meter, bisa 15 meter, bisa 20 meter, macam-macam ya. Tergantung yang melempar. Tidak menjadi masalah, tetapi poinnya adalah Yesus menjauhkan diri dari mereka, ingin berdoa secara pribadi. Apa artinya? Artinya adalah waktu kita berdoa, tidak perlu orang lain tahu. Tidak perlu ditunjukkan kepada orang lain. Bahkan tidak perlu juga dengan suara-suara yang keras supaya orang mendengar. Jangan seperti orang Farisi yang pamer saat berdoa. Matius 6 ayat 5-6.
Bahkan kadang kita berdoa nggak bersuara pun, hanya dalam hati. Oh, Tuhan bisa mendengar, saudara. Kadang kita ini belum meminta, masih batin, Tuhan sudah memberi yang terbaik. Ya. Jadi doa itu nggak perlu ditunjuk-tunjukkan, nggak perlu pamer-pamer, karena nggak ada gunanya. Karena doa itu sendiri kita berhubungan dengan Tuhan, ya, secara pribadi. Jadi ini Yesus mengajarkan kepada kita, karena ada banyak orang kadang suka pamer. Puasa saja kadang pamer, ya. Jadi ini ditulis memang Yesus concern. Zaman dulu orang-orang Farisi itu kayak begitu. Puasa saja ngomong. Mau berdoa, ditunjukkan di depan umum. Ya. Sepertinya supaya dipuji ini orang rohani. Nggak penting, saudara. Ya. Nggak penting dilihat manusia, yang penting Tuhan melihat. Nggak penting pamer. Oh, ada yang pamer, malah hidupnya nggak karu-karuan juga banyak. Nggak usah pamer, yang penting hidupnya memberkati banyak orang, memuliakan nama Tuhan, itu jauh lebih penting. Ya. Kemudian yang keempat, pelajaran yang keempat, motivasi doa. Ya. Motif doa atau motivasi doa adalah, mari kita perhatikan, kemauan mengikuti kehendak Bapa. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, terjemahan lain mengatakan jika boleh, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ini merupakan doa negosiasi. Artinya begini, Bapak, kalau boleh aku tidak mengalami penderitaan. Jadi cawan itu lambang penderitaan. Kita pasti tahu, pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani ini, dia adalah 100% ilahi dan juga di dalam dirinya 100% manusia. Secara ilahi dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi akan mengalami aniaya yang luar biasa, selain dia dikhianati oleh Yudas. Itu sebabnya secara manusia dia tidak kuat menghadapi ujian yang berat itu. Kemudian lahirlah doa negosiasi ini, dan doa ini disampaikan 3 kali. Ditulisnya dalam Matius 26, itu lengkap. Jadi dia mencoba menawar, kalau boleh Bapak, aku tidak mengalami penderitaan ini. Apa boleh? Tetapi yang luar biasa, diakhiri semuanya dengan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Jadi intinya adalah ketika berdoa berarti kita tidak boleh memaksakan apa yang kita mau. Banyak di antara kita berdoa memaksakan apa yang kita mau. Belajarlah seperti Yesus, berani menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga. Meskipun akhirnya Yesus harus menghadapi aniaya yang luar biasa. Pertanyaannya begini, mengapa Yesus berani menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapa di surga, meskipun dia tahu akan menghadapi ujian yang begitu berat, menghadapi penderitaan yang begitu hebat. Karena dia percaya bahwa Bapa di surga tidak pernah salah. Dia percaya bahwa Bapa di surga pasti memberikan yang terbaik dalam kehidupannya. Perhatikan malam ini, kita menyerahkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Sekalipun kadang kita harus menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan. Adakah di antara saudara malam ini yang menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan? Atau mungkin keadaan yang buruk? Masalah, persoalan, mungkin kesulitan, dan sebagainya. Beranikah kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Bapa di surga seperti Yesus? Saya percaya begini, ketika kita berani untuk menyerahkan itu semuanya kepada Bapa di surga, dan biarlah kehendaknya yang terjadi, saya percaya bahwa Bapa di surga akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Kita harus percaya bahwa Bapa di surga itu seperti orang tua kita, kan? Kan kita sudah mendengar, tidak ada ajaran lain di luar sana yang
yang boleh berdoa memanggil sebutan Tuhannya dengan Bapa, kan? Hanya kekristenan yang boleh. Karena itu ajaran Tuhan Yesus sendiri. Berarti adalah hubungan yang dekat seperti anak dengan orang tua. Mana ada anak sungkan sama orang tuanya? Ya minta aja, kadang ya sudah ngomong aja. Kadang-kadang anak nggak minta pun bapaknya memikirkan yang terbaik. Jadi kita percaya malam ini, kalau kita sedang menghadapi apapun, bahkan kesulitan, penderitaan, kalau kita berani menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Bapa di surga, percayalah bahwa Bapa di surga akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Jadi malam ini saya ingin berdoa bagi semuanya, harus punya langkah yang berani untuk menyerahkan kehendaknya. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada Bapa di surga. Bapa tidak pernah salah. Berikutnya, yang kelima, melalui doa kita akan mendapat kekuatan. Ayat 43 berkata demikian. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepada Yesus untuk memberi kekuatan kepadanya. Saya pikir-pikir, Bapa di surga itu seperti seorang ahli konseptor yang luar biasa. Seperti seorang yang mempunyai keahlian untuk mengatur strategi yang luar biasa. Apa maksudnya, Pak? Lihat, sebelum Yesus harus menghadapi ujian yang berat, dijual Yudas, menghadapi penderitaan, sudah dilengkapi lebih dahulu dengan kekuatan. Dan ketika kekuatan itu ada di dalam diri Yesus, dia dijual Yudas tetap kuat, dicambuk 39 kali tetap kuat, pikul salib tetap kuat, dipukuli, diludahi, diolok-olok, janggutnya ditarik, mahkota duri disalibkan, tetap kuat. Nah, kenapa tetap kuat? Karena sudah ada kekuatan Bapa di surga di dalam dirinya. Saya ulang, hari ini kita bisa kuat sampai hari ini. Berarti sebenarnya sudah ada kekuatan dari surga yang menyertai kita ketika kita dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa menghadapi apapun ke depan, setiap kita akan tetap kuat, karena ada kekuatan dari surga yang bekerja di dalam diri kita. Jadi nggak ada yang boleh lagi ngomong nggak kuat ya. Kita bisa sampai hari ini, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Sadar atau tidak sadar, kita kuat sampai hari ini karena ada kekuatan yang Bapa berikan dalam diri kita. Mari kita lihat bersama-sama. Alkitab ini lengkap, saudara ya. Kita butuh kekuatan dalam hal apa? Semuanya ada dalam Alkitab. Coba kita lihat secara cepat. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Allah memberi roh yang mendatangkan kekuatan. Jadi kalau kita sedang lemah, nggak semangat lagi, sudah nggak merasa kuat, ini loh ayatnya. Ya, Allah memberi roh yang mendatangkan kekuatan, bukan ketakutan, kata Alkitab. Roma 15:13, pengharapanmu mungkin sudah menipis, pengharapanmu rasanya mau hilang. Dikatakan ada kekuatan dalam pengharapan. Jadi pengharapan yang sudah mulai turun dinaikkan kembali. Karena ada kekuatan itu. 2 Korintus 1:16, kekuatan sabar menghadapi kesengsaraan. Kadang sudah nggak sabar. Kepinginnya cari pertolongan yang lain. Jangan, bahaya. Ya. Apalagi kuasa-kuasa kegelapan, nanti itu nagih loh ya. Ada imbalannya. Sabar. Percaya bahwa kesabaran kita akan membuahkan hasil yang baik. Sabar, percaya ada waktunya. Dan saatnya kalau tiba, mujizat akan terjadi. Ya. Efesus 6:10 tetap kuat karena kuasanya. Jadi kuasanya akan membuat kita kuat menghadapi segala perkara. Ya. Filipi 4:13 tetap kuat dalam segala perkara karena Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kolose 1:11 dengan kekuatannya kita menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 2 Timotius 1:8 diberi kekuatan jika harus menderita karena Injil, menderita karena pelayanan, menderita karena pemberitaan firman.
Percaya ada kekuatan menyertai, membuat kita kuat menghadapi semuanya. Ibrani 11:34 diberi kekuatan di dalam kelemahan. Jadi lengkap. Kita mau butuh kekuatan apa? Nah, kita sudah memberi janji kepada kita bahwa semua ada dalam Alkitab. Jadi biarlah hari ini kekuatan-kekuatan seperti ini ada dalam kehidupan kita, membuat kita terus melangkah sampai kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Sekarang yang keenam, di dalam doa, pada waktu berdoa, dapat terjadi suatu peperangan antara perasaan dan iman. Ayat 44. Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Saya mau tanya, adakah malam hari ini yang berdoa sampai berdarah-darah? Udah ada ya? Ya, yang saya tahu kalau sudah sumpek, jenuh, berdoa, ketiduran banyak, saudara ya. Yesus ini berdoa sampai berdarah-darah. Pembuluh darahnya pecah di bawah kulit ari itu, sampai bertetesan ke tanah. Karena mengalami tekanan yang hebat. Pertanyaannya malam hari ini, ketika Yesus berdoa sampai berdarah-darah, apakah kemudian dibebaskan dari penderitaan? Belum kan? Tidak kan? Jadi sekalipun Yesus berdoa sampai berdarah-darah, harus tetap melewati semua penderitaan. Jadi kalau malam ini ada yang menuntut, saya sudah berdoa, Pak, doa puasa, doa berdiri, doa duduk, doa macam-macam, kok nggak dibebaskan, nggak dilewatkan? Oh, Yesus nggak dilewatkan, sudah. Inilah hebatnya Alkitab. Kegagalan ditulis, keberhasilan ditulis, ya, kemenangan ditulis. Harus mengalami penderitaan, aniaya ditulis juga. Jadi Alkitab ini menjelaskan dengan sangat lengkap bahwa inilah kehidupan manusia apa adanya. Yesus pun harus mengalami itu semua. Sebagai pelajaran bagi kita, bahwa hidup ini apapun harus dihadapi. Dan kita percaya bahwa kita menghadapi nggak pernah sendirian, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Saudara lihat ini, Yesus berdoa sampai berdarah-darah. Tapi tetap Yesus harus melewati. Tapi karena ada kekuatan yang sudah kita bahas tadi, Yesus akhirnya bisa bertahan dan mengalami kemenangan. Jadi sungguh saya ingin berdoa malam ini, supaya kekuatan dari surga ada dalam hidup kita, membuat kita bertahan, menghadapi penderitaan apapun, sampai kemudian kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Kita lihat Yesus mengalami ketakutan. Jadi ketakutan ini dibahas juga, bahkan sangat ketakutan, itu wajar. Jadi ya orang bisa mengalami ketakutan ketika harus menghadapi penderitaan, masalah dan pergumulan. Itu wajar, seperti Yesus juga mengalami kok, ditunjukkan. Tapi jangan sampai hidup ini dikuasai oleh ketakutan. Ya, harus bisa menguasai keadaan, jangan sampai hidup ini dikuasai oleh keadaan. Kalau kita mampu menguasai keadaan, kita akan menjadi orang yang berbahagia dan bersukacita. Tapi kalau kita dikuasai oleh keadaan, kita menjadi orang yang sedih, jadi orang yang frustasi bisa-bisa. Baik, yang terakhir kita lihat bersama, yaitu musuh doa adalah kedagingan. Ayat 45 berkata, lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Saya mau tanya, saudara, dalam hidup ini kita waktunya banyak untuk tidur atau banyak untuk berdoa? Pasti dalam hidup kita ini banyak waktu yang kita pakai untuk tidur dibanding kita berdoa. Belum yang lain loh ya. Nah iya, waktunya untuk tidur sudah banyak kok. Waktu kebaktian kadang-kadang saya lihat dengar firman tidur. Ya. Mau dijak berdoa loh kadang. Saya pernah mimpin doa puasa, tidur loh ya apa ya? Masa kurang ya?
jam tidurnya sudah jauh lebih banyak kok. Tidak ibadah, disuruh berdoa kok tidur. Ini kayak murid-muridnya ini, saudara ya. Sudah diulang-ulang loh ini. N40 dikatakan supaya berdoa. Ya. N46 diulang lagi. Markus 14:38 juga dikatakan berjaga-jaga dan berdoalah. Terus diulang-ulang sama Yesus. Jadi diingatkan oleh Yesus. Mari malam ini kita tambah waktu kita untuk berdoa. Supaya kita kuat menghadapi apapun. Ya. Waktu yang lain boleh dikurangi, tapi waktu doa harus ditambah. Jangan yang lain ditambah-tambah. Katanya ini zaman COVID, zaman pandemi, banyak di rumah, pakai datanya, dinaikkan, kecepatan internetnya dinaikkan. Oh, tapi nonton Netflix, saudara ya. Lebih banyak nonton film ternyata orang-orang ini. Baca firman-nya malah kurang, doanya malah kurang. Nah ini sangat berbahaya. Ibadah di gereja kan beberapa masih off. Ya, kalau di rumah ya tetap ibadah. Dengerin firman, ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Tambah jam-jam doanya, tambah jam baca firman-nya. Supaya tetap kita kuat menghadapi semua perkara. Ya. Hidup ini semakin hari bukan semakin mudah. Tetapi orang yang berdoa ya akan kuat menghadapi segala perkara, bahkan akan mengalami kemenangan yang luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau menjamah kami satu persatu. Kalau ada di antara kami yang sedang menghadapi masalah dan pergumulan hidup, menghadapi penderitaan, biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami untuk menghadapi semuanya seperti Yesus. Biarlah kami kuat menghadapi segala perkara, sampai kemudian kami mengalami kemenangan bersama-sama. Buat kami hidup semakin dekat dengan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Tuhan, siapapun yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Tuhan menjamah dan memberi kekuatan yang baru. Taruh firman-Mu dalam hidup kami, supaya terus berbicara, menuntun langkah hidup kami, bahkan memberi kekuatan yang baru dalam hidup kami. Berkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati juga yang tidak bisa ikut, dimanapun mereka berada, yang juga memberkati. Pada untuk Bu Maria, sebagai gembala, Tuhan berikan kesehatan yang baik, berikan hikmat, bahkan berikan kemampuan untuk menggembalakan. Juga berdoa bagi semua tim yang melayani di Gereja Allah Baik, Rehoboth, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, bahkan kemampuan yang baru, sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan luar biasa. Berkati gereja ini, semakin hari boleh semakin menyenangkan hati Tuhan. Adalah banyak perkara-perkara luar biasa dikerjakan dalam gereja ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami percaya. Haleluya. Amin.